Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cindy, gimana kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pewarisan sifat bab baru untuk materi yang baru juga. Pewarisan sifat ini masih ada hubungannya dengan pembelahan sel dan sintesis protein pada pembelajaran yang kemarin tentang hereditas. Link PPT ini bisa Cindy akses di bit.ly /imbos bio. Kita mulai dari menonton video yang ini dulu. Ini adalah keluarga Manurung, di mana keluarga Manurung ini terdiri dari 5 bersaudara, kemudian 4 wanita dan 1 laki-laki. Bisa dilihat secara sekilas keluarga Manurung ini mukanya mirip, tapi ada 1 orang yang berbeda. Ini ada hubungan dengan materi yang hari ini tentang pewarisan sifat. Ini menceritakan kehidupan keluarga Manurung sendiri. Kemudian kenapa si mbak ini berbeda, ini ada hubungannya sama persilangan. Kalau Cindy ingat pelajaran ke-9 itu ada gen yang dominan, gen yang resesif ketemu itu bagaimana, dan ini adalah salah satu sifat yang memang bisa muncul, dan mbak ini menjadi wajahnya berbeda sendiri dari saudara-saudaranya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di bagian ini kemarin Cindy sudah belajar tentang meiosis atau pembelahan sel di sel kelamin. Pembelahan sel ini terjadi di sel telur atau oogenesis dan di sel sperma atau spermatogenesis. Sel telur dan sel sperma itu sama-sama haploid atau 23 kromosom. Kemudian melakukan fertilisasi menjadi zigot. Zigot ini 46 kromosom atau diploid. Kemudian si zigot ini akan berkembang menjadi embrio baru atau manusia baru dan bayi baru. Kalau pewarisan sifat tidak asing dan sangat erat kaitannya dengan hukum Mendel dan penyimpangan hukum Mendel. Mendel ini adalah ilmuwan yang menemukan hukum pewarisan sifat. Sebelum kita belajar pewarisan sifat, kita belajar dulu gen dan alel. Gen itu adalah bagian dari kromosom yang membawa sifat itu sendiri. Di dalam gen, ini adalah bagian-bagian gen, itu ada pasangan namanya alel. Alel itu pasangan gen, ada 2. Kalau misalnya ini hurufnya sama, misalnya ini B besar dan B besar, itu namanya homozigot dan dominan karena hurufnya besar. Kalau misalnya heterozigot itu beda. Heterozigot itu ada yang besar, ada yang kecil, C besar dan C kecil. Kalau misalnya kecil semua seperti ini adalah pasangan alel resesif atau D kecil D kecil. Kalau ini adalah heterozigot. Kalau yang ini adalah homozigot yang dominan. Seperti itu. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat ini ada banyak. Hibridisasi yaitu persilangan, parental itu orang tua, ini kalau misalnya bahasa Inggrisnya parent itu orang tua, filial itu keturunan atau anak, alel itu variasi dari gen yang ada di kromosom homolog. Tadi ada yang besar, hurufnya besar, ada yang kecil, misalnya seperti itu. Genotif itu sifat yang tidak tampak. Sifat ini ada di dalam gen, misalnya K besar K kecil atau K kecil. Kalau fenotip ini yang terlihat, misalnya rambut keriting, hidung mancung dan lain-lain. Itu kan bisa kelihatan pakai mata, ini namanya fenotip. Kita masuk ke bagian persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Kalau mono itu artinya 1, kalau di itu 2. Monohibrid itu ada 1 sifat yang berbeda, kalau dihibrid itu ada 2 sifat yang berbeda. Kalau misalnya monohibrid kita lihat yang ini P itu parental, F filial. Parental orang tuanya bunga ungu dan bunga putih, hanya berbeda warna bunga. Kalau yang ini persilangan dihibrid, ini bulat kuning, kisut hijau. Satunya bulat, satunya kisut, satunya kuning, satunya hijau. Jadi ada 2 sifat yang berbeda, satunya bulat dan kisut, satunya kuning dan warnanya hijau. Kalau dihibrid 2 sifat yang berbeda, kalau monohibrid ada 1 sifat yang berbeda. Kemudian kita lihat fenotip dan genotip anaknya. Kalau genotipnya tidak terlihat kan gennya seperti apa. U besar dengan U kecil disilakan menjadi sama-sama U besar U kecil semua anaknya. Kalau yang ini kemudian mereka disilangkan sesamanya. Jadi orang tua yang kedua yaitu
bunga ungu tapi dia heterozigot dengan bunga ungu yang heterozigot. Itu anaknya kemungkinan akan bunga ungu U besar karena ini ada U besar, ada U besar. Kemudian ada bunga ungu yang heterozigot, U besar ketemu U kecil yang ini, U kecil yang ini ketemu U besar yang ini. Jadi bunga ungunya ada yang heterozigot. Kemudian U kecil yang ini dari parental yang laki-laki ketemu sama yang perempuan, jadi bunga putih U kecil. Makanya anaknya menjadi bunga ungunya ada 3, kemudian bunga putihnya ada 1. Tapi kalau dilihat secara ini kan secara fenotip, kalau secara genotifnya itu bunga ungu yang dominan itu 1, bunga ungu yang heterozigot itu 2, dan bunga putih 1. Kita lihat sekarang yang di hibrid. Kalau di hibrid ini kan ada dua sifat yang berbeda. Ini B besar, K besar, B kecil, K kecil. D ini B besar dan K besar ini dominan atau menutupi sifatnya dengan yang B kecil dan K kecil. Ini nanti kalau misalnya bersilangan, hasil gametnya seperti ini. B besar diambil 1, K besar diambil 1. B kecil diambil 1, K kecil diambil 1. Kemudian anaknya filial 1 atau anak pertama adalah B besar ketemu B besar, B besar ketemu B kecil jadi B besar B kecil, K besar ketemu K kecil jadi K kecil. Kalau ini kemudian disilangkan samanya atau di yang parental kedua, itu hasil gametnya seperti ini. Sebentar, saya kasih lesnya. B besar ketemu dengan K besar, B besar K besar, B besar ketemu dengan K kecil karena dia punya K kecil, B besar K kecil, B kecil ketemu K besar, B kecil K besar, B kecil ketemu K kecil, B kecil K kecil. Sama juga dengan sampingnya, B besar ketemu K besar dan seterusnya. Jadi gametnya ada 4 karena ada 4 huruf yang berbeda, alalnya berbeda. Kalau yang ini dia cuma 2 karena ini dominan semuanya besar dan ini kecil. Kelampungannya sini dipahami pasti bisa. Kemudian ini ada namanya papan catur. Si gamet yang ini ditulis di bagian sini. Kemudian gamet yang perempuannya ditulis yang di bagian sini. Kemudian disilangkan B besar, K besar. Ini jadinya anaknya seperti ini. Terus misalnya ini B besar, B kecil, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar. Jadinya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nanti anaknya ini, anak yang keduanya ini B besar. Kalau yang strip ini artinya kalau walaupun di situ diisi B besar atau diisi B kecil itu nggak masalah, karena dia bakal kalah sama B besar yang depan. B besar nanti hasilnya pasti bulat. B besar B kecil ya hasilnya bulat juga, jadi nggak ditulis, jadi pakai strip aja. B besar strip, K besar strip itu bulat kuning, itu hasilnya 9. Bisa dihitung 1 yang ada B besar K besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 dan seterusnya. Ini ingat tadi kalau ada strip ini berarti dia harus diisi dengan bisa K besar. Ini salah ini sepertinya, ini harusnya K besar, ini K besar strip bukan K kecil strip. Jadi K besar itu atau kuning menutupi sifat yang hijau. Jadi hasilnya ini kalau dijumlahkan menjadi 9, 3, 3, 1. Ini kalau misalnya belum pakai penyimpangan, ini yang normal. Ini segera dipahami. Nanti karena di materi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penyimpangan dari hukum Mendel. Ini kan yang diharapkan kalau misalnya normal, tapi kalau yang tidak normal, kenapa kok tadi misalnya sifat keluarga manurung tadi, atau kan keluarganya kan fenotip atau yang terlihat seperti itu, tapi kenapa ada yang normal? Nah itu kan berarti ada penyimpangan. Nanti kita belajar itu. Sekarang Cindy tugasnya adalah membuat atau menulis persilangan yang lain selain ini menghibrid 1, yang dihibrid 1. Terserah Cindy, boleh ditulis di internet, cari di internet Ustazah, terus ditulis di buku dan kumpul ke Ustazah maksudnya. Dipahami Cindy? Sekian pelajaran hari ini. Ustazah tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.